Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahul Hadratil mukarramin, para hadirin sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11. Betul, Pak? Ke-11 bulan Ramadan. Berarti lebaran hari ini. 2 minggu. Ramadan ngikutin lebaran aja dia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dan insya Allah kita semua nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang yang paling mulia di dalam surganya Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin sekalian, kata Ustazah Halimah Idrus, ada 2 hal yang jangan tinggal. Ada 2 hal yang jangan pernah ditinggal. Yang pertama, sholat. Kenapa sholat jangan pernah ditinggal? Karena sholat menentu amal-amal kita yang lain. Kalau sholatnya rapih, sholatnya benar, sholatnya beres, sholatnya enggak ditinggal, maka kata Nabi, faqad aflaha wa anjaha, orang itu pasti sukses dan berhasil. Ya, tuh 1, jangan pernah tinggalkan apa? Sholat, karena dia penentu amal lain. Jadi amal puasa kita, amal infak kita, amal haji umroh kita, amal-amal ibadah lain kita, yang pertama kali ditanya sholat. Fa in sholahat sholahat kulluh. Kalau sholatnya bagus, maka dia akan bagus semuanya. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholawat. Kenapa jangan pernah tinggalkan sholawat? Karena orang yang pasti menolong kita, membantu kita ketika kita sulit, Rasulullah. Iya. Punya enggak kita kesulitan? Pasti. Namanya orang hidup pasti banyak kesulitan. Kesulitan yang paling sulit adalah kesulitan ketika kita di akhirat. Dan orang yang bisa membantu kesulitan kita, Rasulullah. Dan orang-orang yang sering-sering menyebut namanya,
maka Nabi akan datang menolong orang kita. Maka bapak-bapak sekalian ya, kalau sambil kerja, mulutnya sambil sholawat, nggak apa-apa. Karena sholawat itu nggak mesti formal. Sambil duduk kayak gini boleh. Sambil berkendaraan, mulutnya sambil sholawat boleh. Sambil bekerja, sambil sholawat boleh. Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi di hari kiamat. Ya, ini amalan nih semuanya, termasuk buat kita, buat saya pribadi. Tiap hari minimal 100 sholawat minimal. Kalau kita pengen dikenali Nabi dan Nabi datang membantu kesulitan kita, maka lebih banyak sholawatnya, sehari 1000. Ya, yang pada melek nih ya. Ayo kita bersolat terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Para bapak hadirin sekalian, tema saya tentang keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Ada 3. Ada berapa Pak? 3. Nanti dicatat ya, kalau tinggal lihat di YouTube aja. Yang pertama, keluarga itu di bulan Ramadan, kalau keluarga itu dekat dengan Allah, udah pasti tuh kuncinya dekat dengan Allah. Itu jangan jauh-jauh dengan Allah. Allah Maha penentu apa yang ada pada diri kita. Allah yang membuat hari ini masih bisa duduk di tempat ini. Allah yang kasih kita hidup. Allah yang kasih kita rezeki. Allah yang kasih kita mati. Allah juga yang akan menentukan kita masuk neraka. Maka bulan Ramadan ini momennya mengajak itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara untuk bisa dekat dengan Allah? Tadi itu sholat. Ya. Cara yang paling dekat dengan Allah sholat. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir. Ini pesan Nabi nih. Hambaku yang paling dekat denganku, ya ini hadisnya jelas para bapak sekalian. Hambaku yang paling dekat denganku sajid.
sajid, ketika dia sujud. Orang kalau sujud berarti apa? Sholat. Jadi Allah, kita ini para bapak sekalian, paling dekat dengan Allah dia ketika sholat, terutama ketika sujud. Maka pesan Nabi ketika sujud apa Pak? Ketika kita sujud, banyakin apa? Doa. Banyak. Kenapa disuruh banyakin doa? Karena sujud itu adalah waktu yang mustajab untuk kita panjatkan doa. Ini semuanya pasti punya harapan. Semuanya pasti punya obsesi, punya cita-cita, punya angan-angan. Cita-cita yang paling mulia biar bisa masuk surga. Cita-cita yang paling mulia bisa masuk surga kita, istri kita, anak-anak kita, turunan kita bersama-sama di dalam surga. Begitu nggak Pak? Ya, maka ketika sujud banyakin doa. Lama kita. Maka tadi sujud terakhir Pak ya. Kenapa lama? Karena ada ulama begini. Ketika sujud terakhir setelah membaca Subhana Rabbiyal wa bihamdih 3 kali, suruh baca apa? Allahumma rzuqna makhraja. Sekali. Catat Mbak. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan saya rezeki jalan keluar. Ya. Jadi setiap kita punya masalah, yang itu ada jalan keluar. Itu yang paling mahal. Masalah ekonomi ada jalan keluarnya. Masalah kesehatan ada jalan keluarnya. Masalah anak yang sedang pada belajar butuh biaya banyak, ada jalan keluarnya. Maka sering-sering minta sujud. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan saya rezeki jalan keluar. Nih para bapak hari sekalian, sholat itu secara bahasa as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu artinya doa. Kalau orang itu sering sholat berarti sering berdoa. Kalau orang itu sering berdoa berarti orang itu butuh Allah. Kalau orang itu butuh Allah, kapan-kapan kita punya masalah, kapan-kapan kita minta pertolongan Allah, maka pertolongan itu pasti akan segera datang. Kalau kita dekat dengan Allah. Maka kata Nabi, ajarin tuh anak-anak kamu jangan sampai tidak sholat. Ini orang tuanya, bapak emaknya merajin sholat, tapi ternyata anak kita banyak yang meninggalkan sholat. Makanya kata Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas kita semua Pak. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Itu tugas kita tuh. Jadi bukan kita doang Pak yang pengen masuk surga. Wa ahlikum, kata Allah. Keluargamu jaga, pelihara. Ya, makanya kata Nabi, muru auladakum bis shalah. Perintahin, suruh anakmu sholat sejak dia umur 7 tahun. Dia 10 tahun berani tinggalkan sholat, kata boleh dipukul karena dia telah meninggalkan sholat. Nah, ini adalah ciri keluarga yang harmonis di dalam bulan Ramadan ini. Makanya Pak, kata Nabi apa? Nih kata Nabi nih, idza kuntas shalah
kalau kamu ngerjain sholat, lagi mengerjakan sholat, fasolli sholata muwadda'in. Apa artinya Pak? Jadikan, anggap sholat terakhirmu. Ini zuhur tadi kita sholat, kata Nabi, fasolli sholata muwadda'in. Jadikan ini sholat zuhur terakhir. Karena belum tentu Pak, zuhur besok kita bisa bertemu. Ada jaminan. Siapapun orangnya, nggak ada jaminan kalau umurnya sampai besok. Maka setiap kali kita sholat, kata Nabi pesannya, jadi kenapa begitu Pak? Kalau ini sholat kita terakhir, nggak ada satu gerakan sholat yang kita abaikan. Nggak ada satu kata-kata dalam sholat yang kita sia-siakan. Coba Bapak saya tanya, ada yang bisa nggak? Doa duduk di antara dua sujud. Doa duduk di antara dua sujud. Ada yang bisa? Ayo. Kan biasa dipakai sholat. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa saya kasih ya. Tunjuk. Mana? Nah, Bapak bisa? Sini Pak. Ayo. Masya Allah, ya kan? Jangan ragu-ragu. Ini doanya sering Bapak baca setiap hari. Mikrofon itu hidup nggak? Hidup. Ini hidup. Nah, hidup Pak. Oh enggak, sini Pak dah. Coba Pak. Dari mana Pak? Saya dari Asia ini. Oke, silakan Pak. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Bapak paham? Satu-satu. Rabbik firli, warhamni, wajburni, tutup kekurangan saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, berikan saya rezeki, wahdini, berikan saya hidayah, wa'afini, sehatkan saya, wa'fu anni, maafkan saya. Nah, oke, ntar Mas, ntar Bapak mau saya kasih hadiah apa? Buku apa duit? Oh, buku saja. Nah ini Pak, saya udah bawain nih sengaja. Ya sini Pak, kemarin. Ayo dokumentasi. Ini Pak, doain. Ini buku saya kedua, hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Bapak termasuk yang beruntung hari ini. Iya, oke. Iya. Siap, mau yang lain, mau saya kasih pertanyaan lagi. Jadi tadi apa? Sholat itu Pak, doa yang paling komplit itu duduk di antara dua sujud. Doa yang paling komplit. Allahumma gfir, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan sholat, dosa kita dihapus. Maka orang yang kagak sholat, nggak ada harapan dosanya dihapus. Makanya Nabi mengkiaskan, menganalogikan orang yang selalu sholat sehari 5 kali itu seperti orang yang rumahnya, depan rumahnya ada kali mengalir, airnya bersih dan jernih, dan dia setiap hari 5 kali mandi. Pasti orang itu nggak pernah kotor dirinya. Orang yang sholat sehari 5 kali bersih dosanya. Sholat subuh tadi sampai ke zuhur, sholat subuh ke zuhur, ada dosa yang kita kerjakan, datang zuhur dan sholat zuhur, dihapus dosa dari zuhur ke subuh. Dari zuhur ke asar ada dosa yang kita lakukan, datangnya sholat asar, maka dosa dari zuhur ke asar dihapus. Dari asar ke maghrib ada dosa yang kita lakukan, dengan sholat maghrib dosa orang itu dihapus. Dan terus begitu. Maka
dengan sholat. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Warhamni, ya Allah sayangi saya. Jadi orang yang sholat itu disayangi Allah. Orang yang sholat dirahmati Allah. Yang kita minta itu rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan. Tapi kita masuk surga berkat rahmat Allah. Makanya yang selalu kita minta, warhamni, ya Allah rahmati saya, rahmati saya. Wajburni, ya Allah sempurnakan kekurangan kami, tutup kejelekan kami. Semua kita Pak, semua kita punya kejelekan, punya aib. Kalau seandainya aib kita Allah perlihatkan, malu. Umpamanya Bapak bekerja pernah curang, ya, bekerja pernah korupsi katakan. Dan korupsi itu dibuka tuh aibnya oleh Allah. Malu. Bukan hanya malu, selesailah kerjaan Bapak. Tapi wajburni dengan sholat, kekurangan itu Allah sempurnakan. Ya. Warfa'ni. Jadi kalau pengen diangkat derajatnya, deketin Allah. Allah pasti angkat itu. Makanya orang ketika punya masalah, ambil wudhu, masuk ke masjid, baca doa masjid, sholat, maka orang itu akan diberikan rahmat Allah. Ya. Apa bukti kalau Bapak masuk ke sini dikasih rahmat Allah? Bapak masuk ke masjid, langkah ke kaki kanan, apa yang Bapak baca tadi pas masuk masjid? Allahumma gfirli. Ya. Allahumma gfirli. Waftahli abwaba rahmatik. Tuh, ya Allah ampuni dosa saya, bukakan buat saya pintu-pintu rahmat. Jadi baru masuk ke masjid aja Pak, itu sudah diampuni dosanya. Dan ketika sudah masuk masjid, Allah bukain rahmat. Jadi rahmat Allah itu ada di dalam ketika kita masuk ke dalam masjid. Semua komplit. Wa'afini, ya Allah sehatkan saya. Jadi kalau kita sakit itu obatnya diantaranya apa tuh? Sholat. Imam Ali kalau sakit itu obatnya sholat. Sholatnya lama ya, karena dia yakin bahwa Allah huwa yasfi, dialah maha penyembuh segalanya. Beda dengan kita kalau sakit ngasoh sholatnya. Nah, berhenti. Ya. Tuh, keharmonisan rumah tangga di dalam bulan Ramadan ini, ajak mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan, nilainya sudah berlipat-lipat. Anggap aja ini Ramadan terakhir kita. Ramadan tahun lalu teman-teman kita masih duduk bersama, tapi Ramadan kali ini udah nggak ada. Bisa jadi Ramadan tahun depan kita yang nggak ada. Sekali ketemu dengan Ramadan, jangan sampai ada sholat-sholat yang kita tinggalkan. Nih, saya kasih pertanyaan lagi. Bapak-bapak tahu nggak? Sholat rawatib yang muakkad. Rawatib itu ba'diyah, qobliyah. 12 rakaat. Yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Itu pahalanya 12 rakaat. Buniyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan surga. Allah bangunkan rumah di surga. Coba yang 12 rakaat itu mana aja? Ayo. Sini. Nah, maju. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ini. Ya. Sekali ketemu sama saya punya kenang-kenang luar biasa. Dari mana Pak? Dari tadi. Dari tadi, ya saya tahu Bapak dari tadi. Ya. 12 rakaat ba'diyah qobliyah yang muakkad dan pahalanya Allah bangunkan rumah di surga. Itu mana aja? Qobliyah subuh 2 rakaat. Pelan-pelan. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Baru 10. Ulangi. Subuh. Qobliyah subuh 2.
Qobliyah zuhur 4, 6, ba'diyah zuhur 2 rakaat. 8. Terus Maghrib ba'diyah maghrib 2, Isya ba'diyah 2 rakaat. 12. Masya Allah, luar biasa. Duit apa buku? 2 Orang milih buku aja buku. Masya Allah. Ini saya masuk yang Anda beruntung hari ini. Ya, jadi kalau menjadi hamba beruntung dunia dan akhirat ini Bang, baca bukunya. Sukses Pak. Mudah-mudahan dijalanin yang 2 rakaat tadi. Ya. Tuh 2 ya. Jadi kalau pengen kita punya rumah di surga, ya, pengen punya rumah di surga, 12 rakaat qobliyah ba'diyah jangan pernah ditinggal. Pertama ba'diyah subuh, ya. Yang kedua qobliyah zuhur 4. Yang ketiga ba'diyah zuhur. Yang keempat ba'diyah maghrib dan yang kelima ba'diyah isya. Dah, waktunya habis kata Pak Fauzi. Ya, padahal tema saya itu 3. Keharmonisan rumah tangga ada 3 poin. Ya, oke. Yang kedua nggak saya bahas, tapi saya sebutin aja. Itu adalah tadarus, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran itu jadikan teman terbaik. Kenapa? Ada 4 jaminan orang yang setia sama Quran. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Orang itu akan mendatangkan ketenangan. Jadi kalau selama ini galau, gundah, ya, kurang tenang, baca Quran sebanyak-banyak. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumul umur rahmah, akan mendapatkan rahmat Allah. Dan yang ketiga, orang itu akan dikelilingi malaikat. Dan yang keempat, orang itu akan dibanggakan oleh Allah, disebut oleh Allah terhadap manusia yang mulia. Ya. Dan yang ketiga yaitu berbuka puasa. Nah, usahakan berbuka puasa selalu bersama keluarga. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih sama-sama dengan keluarga kita. Jadikan Ramadan ini sebuah keharmonisan. Terima kasih dan mohon maaf. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.